Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Sudah ada di studio bersama kami Ibu Wahyu Fitri Yuliasih, AM Ahli Media Kebidanan. Assalamualaikum Ibu. Maaf kalau ada kesalahan ya. Iya, nggak apa-apa Kak. Tadinya saya mau nggak baca, tapi ternyata kebaca. Kabar baik Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sangat baik, luar biasa. Oke, dan topik kita hari ini, kiat cerdas memanfaatkan teknologi digital dalam pendidikan anak, parenting ya. Iya. Oke. Dan semoga nanti ini akan bermanfaat untuk kita semua tentunya, terutama ya nggak cuma ibu-ibu sih, sebenarnya bapak ibu harus ya berperan dalam parenting ini. Betul sekali. Baik, memang sih untuk beberapa, apalagi 3 tahun yang lalu ya Bu ya, ini kayaknya semua orang dipaksa untuk melek digital. Iya, Dan sekali lagi ini akan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, silakan bisa dimulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh sahabat Rasi yang ada dimanapun. Alhamdulillah, ini sudah di sepertiga Ramadan 1444 Hijriah. Masya Allah itu ya. Alhamdulillah. Dengan segala kenikmatan yang diberikan Allah. Dan sore hari ini ada kesempatan saya menyapa sahabat Rasi semua untuk ngobrol-ngobrol, sharing tentang dunia anak. Dunia anak. Dunia kita semua. Dunia kita semua. Dan kedua kalinya salawat salam senantiasa tercurah pada Nabi kita Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang teladan yang telah memberikan banyak tinggalan ilmu, tinggalan petunjuk, bahkan tinggalan untuk mendidik anak. Ini luar biasa sekali. Luar biasa. Iya. Jadi sore hari ini kita akan sharing-sharing bersama tentang seputar anak, dan sesuai dengan tema tadi yang disampaikan Mbak Maya ya. Kita akan membahas tentang kiat cerdas memanfaatkan teknologi digital. Benar sekali tadi Mbak Maya cerita mengawali perjumpaan kita sore hari ini. 3 tahun yang lalu kita harus dikondisikan untuk mengenal dunia digital melalui dunia yang tidak langsung dengan dunia digital gitu ya. Betul, daring sebelum semuanya. Ke sana kita akan sedikit ngobrol nih, menambah wawasan kita. Ternyata anak-anak kita ini ada istilah-istilahnya Kak. Jadi kita mengenal beberapa generasi. Kalau kita ini dari emak bapaknya ini masuk dalam generasi milenial. Milenial 2000 X. Bukan ya? Iya, jadi generasi milenial itu kalau dibuat usianya sekitar usia 40 lebih sampai usia ini 50-an bisa. Jadi kelahiran sekitar 80-an sampai 96 itu sudah masuk generasi milenial. Ya, mungkin saya dan saya dan ibu-ibu muda tentunya banyak yang ada pada rentang usia ini. Atau setelah ini ya? Atau setelah ini ada lagi. Setelah ini ada lagi yang sudah jadi ibu-ibu ya. Jadi kalau generasi berikutnya dengan dunia digital ini, kita sudah lahir lagi yang namanya generasi Z. Generasi Z yang terbaru ya? Ada lagi yang baru. Ada lagi. Jadi generasi Z ini generasi yang lahir sekitar tahun 97, ada juga yang menyatakan 2010-an. Jadi kalau sekarang usia-usia remaja lah. Usia-usia remaja ini masuk generasi Z. Ada yang baru lagi nih dari penelitian yang sudah dipaparkan itu, disapa anak-anak yang terbaru yang masih sekarang usia-usia dini, usia-usia batita, bawah 2 tahun, bawah 3 tahun, bawah 5 tahun. Generasi Alpha. Jadi generasi Alpha. Jadi generasi Alpha ini anak-anaknya lebih ambisius, lebih terkenal, lebih dengan ingin digital. Dipuji, bukan ya? Bukan yang ini ya? Bisa juga. Jadi anak-anak generasi Alpha ini Kak, generasi Alpha ini dia sudah dari lahir itu sudah kenal dengan teknologi. Baru lahir aja udah pakai HP ya? Udah pakai HP. Kalau generasi yang sebelumnya, generasi Z itu ada yang dari lahir, ada yang tidak. Jadi kenalnya itu udah benar-benar kenal itu ketika sudah mereka sekitar usia 5 tahunan ya. Oh, 5 tahunan. Jadi sebenarnya itu masih belum masa siap. peralihan digital yang pakai CD itu loh kan. Jadi kita kasih tontonannya pakai
pakai VCD video, player, pakai player. Itu masa-masa itu. Terus kemudian Oke. datanglah game, datanglah HP, itu masa-masa peralihan di situ. Kalau yang generasi sekarang itu sudah sangat kenal itu. Iya, dari lahir udah dikasih ya. Udah dikasih. Nah, kita akan ngobrol nanti plus minusnya kita mengenal dunia ini. Tentunya Oke. kita ingin lebih baik generasinya ya. Oke. Jadi kalau kita belajar dari Islam sendiri, Oke. di surat awal yang dibawakan oleh Rasulullah, yang disampaikan lewat Rasulullah itu dari Al-Isra ayat 1 sampai 5. Kan ini ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang dia tidak diketahuinya. Ini adalah bahasa awal tentang perlunya kita mengenal dunia, baik teknologi, baik sains ataupun yang ada di dunia ini. Karena tujuannya adalah generasi kita sekarang harus lebih baik dari yang kemarin. Iya. Dan generasi yang akan datang harus lebih baik lagi Dari yang Iya, sekarang. dari yang sekarang. Jadi Harus. tentunya digital ini harapannya bisa menjadi jalan cara untuk menjadi lebih luar biasa begitu. untuk Dan yang generasi paling kita. berperan itu terutama adalah orang tuanya, jadi generasi sebelumnya. Iya, Oh iya. Jadi, Baik, semakin menarik iya. sekali ya Ibu Wahyu. Tapi sabar dulu, untuk Anda Sobat Terasi jangan lupa untuk bisa bergabung, mungkin sharing-sharing ya, ataupun bertanya-tanya tentang masalah ini ya, atau mungkin masih mau mendengarkan dulu boleh ya. Nanti bisa di telepon 0351896137 atau bisa di 081130200906 tentunya selepas yang berikut ini. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik Sobat Terasi, makatan dan seputarnya masih di Khidmat Ramadan, dialog interaktif agama untuk kita bisa menambah ilmu dan pengetahuan seputar agama Islam. Masih bersama dengan Ibu Wahyu dan kiat cerdas memanfaatkan teknologi digital dalam pendidikan anak. Semakin menarik Ibu. Oke. Silakan dilanjutkan. Baiklah, kita lanjutkan ya Kak Oke. ya. Tadi kita membahas tentang generasi. Jadi ciri khasnya itu sedikit pengulang. Kalau yang generasi Z itu mereka ciri-cirinya bisa terlihat ambisius, terus digital natif. Jadi dia itu lahirnya di era digital dan kemudian sangat percaya diri. Kalau Sangat anak-anak percaya generasi diri, Z itu iya. lebih percaya diri daripada generasinya Sebelumnya. kita. Generasinya kita, generasi emak ini ya. Kita di atasnya atau Di atasnya, Bunda. pas ya? Di atasnya pas milenial kita ini. Terus lagi kalau generasi yang anak-anak kita yang masih OD, masih kecil, ini Oke. generasi Alpha ini mereka dari lahir sudah kenal dengan teknologi dan digital. Jadi semua yang ada di dunia ini sudah masuk ke era Sudah masuk teknologi, digital, dan teknologi. kemudian sangat erat dengan ponsel. Jadi Iya. anak usia 1 tahun itu sudah sangat lancar berselayar ya. Iya. Berselancar di Lebih dunia maya. mahir Iya. daripada kita. Iya, jadi istilahnya digital ini memang mengharuskan kita mengenal, jadi untuk bisa memberikan banyak hal atau mempelajari banyak hal. Ya. Jadi harapannya ketika digital ini bisa dengan baik digunakan, bisa memberikan manfaat. Dan namun tidak jarang juga digital ini menjadikan masalah. Sebelum kita masuk ke tips, Yeps. kita akan bahas gambaran umum ketika digital ini menjadikan masalah, ya, masalah Langsung ke bahkan masalah. musibah begitu ya. Iya. Jadi dampaknya itu kalau dalam tumbuh kembang anak ini akan menjadikan banyak problema. Saya pernah ketemu dengan seorang anak usia ketika itu sudah 4 tahun TK. TK itu kan sudah ceriwis-ceriwisnya ya. Itu masuk ke sekolah, namun dia tidak bisa mengucapkan kata apapun. Saya ingat sekali anak itu ketika masuk ke sekolah ditanya siapa namamu, dia diam. Ketika dia ditanya siapa bapakmu, rumahmu, nenekmu, dia juga diam. Sudah maam, dia diam. Dia hanya mau ngomong dengan ibunya sama neneknya, dan itu pun hanya 1-2 kata. Ternyata dia sebenarnya dalam pengasuhan penuh ibunya, tapi tidak pernah keluar rumah dan temannya hanya gadget. Iya, gadget saja. Padahal dia tidak punya kayak apa ya, kelainan atau apa gitu, Iya, tidak ya. ada. Jadi dampaknya ini sangat luar biasa ketika tidak tepat simulasi untuk otak anak, perkembangan otak anak atau tumbuh kembang secara keseluruhan itu bisa bermasalah, di antaranya keterlambatan bahasa, speech delay, Iya. terus kemudian masalah tentang
kurang aktif atau kurang atraktif ya. Kalau anak-anak itu kan dia sangat Kurang ingin gerak. tahu, kurang gerak, dia pengen belajar naik ke sana, lari ke sana, tapi dengan indahnya dunia gadget dia bisa sudah asik dengan dunia itu Dan tidak ingin mencoba untuk pergerakannya tadi. betul. Yang parah lagi, dia bisa mengurangi kemampuan dia untuk berkembang, mengembangkan otak. Istilahnya sel yang ada di otak itu tidak serta berkembang. Karena kenapa? Ketika dia melihat satu HP atau satu gadget yang ada di tangannya dia, mata dia akan fokus di situ. Dia tidak akan peduli dengan ada apa yang ada di sekitarnya. Jadi dia lebih asik dengan yang dilihat. Nanti ketika dia bertemu dengan masalah atau ada yang di sekitaran dia membahayakan dia atau apa, dia tidak refleksnya untuk menghindar dan sebagainya, Tidak itu ada. kurang. Kalau dalam dunia tumbuh kembang yang paling sering kasusnya itu adalah speech delay, keterlambatan bahasa. Jadi itu salah satunya penyebabnya adalah gadget Iya, tadi. yang mengarah bisa ke jadi arah ya. kecanduan. Jadi dia terlalu lama, terlalu sering, bahkan dunia sehari-harinya bangun tidur sampai nanti tidur lagi, itu teman setianya adalah gadget. gadget, bestinya dia. Oke. Yang harusnya dia mengenal apa-apa, tapi dia hanya kenal itu. Sepertinya para orang tua yang harus koreksi diri begitu ya. Sebenarnya porsinya seberapa sih yang diperbolehkan atau seharusnya tidak gitu. Ini langsung Baik. masuk ke tipsnya. Monggo. Mau diurutkan atau tidak? Iya. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak Ya, masalah. oke. Yang penting Jadi asik. tadi gambaran secara umum, dan itu memang banyak sekali. Jadi kalau kita melihat berkunjung ke poli tumbuh kembang anak atau ke politerapi Oke. atau ke tempat terapi anak, itu masalah-masalah yang ternyata ketika ditelusur itu adalah karena ini ya, masalah dari pemakaian digital yang gadget. tidak tepat. Ya, itu Atau juga terlalu dini. Terlalu dini. Kalau dibilang terlalu dini, mau nggak mau generasi alpha kita itu sekarang lahir dia kenal gitu. Tapi kan kita orang tuanya bukan generasi itu, jadi Iya, harus bisa menyimbangkan. itu tadi ya. Oke. Jadi istilahnya kita sebagai orang tua, ayah bunda yang disayang Allah ini, mau tidak mau, suka tidak suka, bisa tidak bisa, sempat tidak sempat, ya harus tahu Ya, tentang harus. dunia ini. Nah, Iya. iya. Kalaupun belum handal, belum ahli, mau tidak mau juga harus belajar. Jadi walaupun kita apapun aktivitasnya ya, baik amanah hariannya di kantor atau bisnis atau benar-benar membersamai anak, seorang ibu utamanya madrasah pertama untuk putranya itu harus belajar bagaimana kita mengenal Facebook, mengenal TikTok, mengenal mengenal Instagram, mengenal sekarang yang lagi tren lagi, tambah lagi YouTube versi short, versi yang pendek. Jadi mau tidak mau dunia itu sangat familiar dengan anak-anak kita, dan kita harus berselancar gitu, berselancar. Kita harus ikut di dalamnya. Harus ikut berlayar di dalamnya. Apalagi untuk kita yang merawat generasi Z tadi ya, kan usianya sudah sekian, lebih rentan untuk pengaruh-pengaruh yang mungkin lebih buruk ya, bisa dikatakan lebih buruk. Iya, ini ada satu cerita. Okay. Beberapa kali kita menemukan masalah pada remaja, jadi mereka itu sudah beberapa orang tuanya memfasilitasi HP untuk masing-masing anak. Mereka itu kita melihat fenomenanya sangat kurang menarik ya. Kalau saya melihat kita jalan-jalan yang harusnya mereka itu main bola dan sebagainya, mereka mojok, main HP, ngegame dan tiada henti begitu. Main bolanya di HP. Main bolanya di HP gitu. Main bolanya di HP, main ini main kejar-kejarannya di HP gitu. Ya harusnya semuanya harus seimbang. Nah, jadi tips yang pertama itu memang kita harus mengimbangi waktu penggunaan media digital dengan interaksinya di dunia maya. Jadi di dunia maya itu kan sudah sangat menguras pikiran, terlalu fokus di sana. Nah, untuk mengembangkan pikiran tadi juga harus tetap ada main bola apa-apa. Jadi tak jarang anak-anak itu keasikan kalau sudah bermain dengan perangkat digital. Tapi kalau sudah kecanduan bisa membuat anak itu berinteraksi dengan dunia yang sebenarnya itu malah terabaikan. Bahkan tidak. Jadi orang tua itu harus menyeimbangkan dengan cara apa? Kita tetap memfasilitasi permainan-permainan. Iya, permainan-permainan. Dikenalkan dengan komunitas. Kalau misalkan anak suka olahraga badminton atau apa ya, difasilitasi, masukkan ke klub. Masukkan ke klub. Seperti itu. Niatnya untuk menyeimbangkan
pertumbuhan perkembangannya dia. Tapi kalau dia ternyata punya bakat, nanti dia bisa lanjut jadi atlet gitu ya. Iya. Jadi Alhamdulillah sekali ya. jadi menarik kalau kita bisa memfasilitasi. Kalau dia sukanya itu musik misalkan, ya kita ikutkan les musiknya. Dia pintar, kita ikutkan tes untuk mengembangkan kemampuan berhitungnya. Sekarang kan banyak ya istilahnya gemertika atau apapun yang yang disuka, orang tua bisa memilihkan. Jadi anak itu akan memiliki keseimbangan. Ini dunia maya, ini dunia nyata. Realnya, Itu adalah tips yang pertama. Dan tetap kita bisa mengetahui apa tadi, bakat atau mungkin kemampuan yang lebih ke real tadi. Iya, benar. Kalau kita belum tahu. Iya, jadi kita kalau yang generasi Z tadi Maya ini ya. Kembali. Kalau ini kan yang di generasi bawah kita pas dan anak-anak sudah masuk ke dunia remaja. Kalau remaja itu sudah mulai menjadi teman buat orang tuanya, buat ayah bunda. Jadi bagaimana kita sering mengajak ngobrol, menempatkan dia sebagai teman kita, kemudian sesekali mengajak dia jalan. Termasuk ketika kita jalan tuh kita sempat bikin aturan dong, kita sepakat nanti kalau kita jalan-jalan HP-nya nggak boleh ditaruh aja ya. Ditaruh. Nanti kalau sudah jalan-jalannya boleh. Jadi dan kalaupun anak-anak remaja itu sudah bisa memilih dia harus bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan bagaimana, jadi kita tawarkan mau main HP-nya kapan. Kalau dulu kita dapat ilmunya ada pembatasan jam-jam ya kalau masih kecil, tapi kalau sudah remaja bahkan sekarang ngerjain PR aja pakai gadget gitu. Harus mencari di situ. Harus mencari di situ. Nanti belum lagi kalau ujian atau ininya ada yang kelas online gitu, mau enggak mau kan harus masuk ke situ. Jadi memang anak harus kita tempatkan di situ. Nah, terus masuk tips berikutnya ya, Mbak. Boleh. Nyambung ini. Jadi kalau anak-anak itu sudah remaja, biasanya kan kita sudah mau tidak mau menambah fasilitas, tidak hanya sekedar satu benda HP gadget, tapi bahkan nanti sampai ke LEPI, sampai lagi ke WiFi gitu kan. Sebenarnya itu akan mengharuskan ketika memang pendidikan ataupun yang harus dikerjakan itu harus ke sana arahnya. Nah, di sini tips yang kedua adalah membuat pengawasan yang teratur. Maksudnya bagaimana? Jadi pengawasan penggunaan perangkat dan media digital ini kita bisa memakai tempat yang terbuka, Kak. Jadi tidak dibenarkan kita menaruh perangkat itu di kamar anak. Kita akan susah nanti. Jadi termasuk ini adalah contoh bagi orang tuanya. Kalau orang tua punya pekerjaan yang kaitannya dengan teknologi IT, mengerjakan lewat LEPI, lewat komputer, lewat apapun, harus ngirim file dan sebagainya, itu ada satu tempat terbuka yang bisa digunakan untuk bersama, untuk semua orang. Jadi di situ kita sejenis ada keterbukaan di dalam keluarga. Kalau bisa dan harusnya bisa. Sekaligus pengawasan ya. Iya, sekaligus pengawasan. Nah, ini untuk kadang ada keluarga yang pasangan ataupun dengan anaknya saling menutup dengan sandi HP ya. Wow. ini menjadi dilema kalau kita sampai mendapatkan itu dalam satu rumah kita dengan pasangan kita, ayah bunda itu sendiri ataupun dengan putranya. Jadi secara nggak langsung itu misalkan saya dengan suami itu dengan bapaknya, yang namanya HP itu ya sudah, ketika saling butuh atau ini kita saling menggunakan tidak masalah dan tidak ada sandi, dan anak-anak tahu itu. Dan kita sudah pesan kalau main HP nggak boleh disandi, kalau nggak mau ya nggak usah gitu. Jadi memang istilahnya muncul kecurigaan. Iya, benar. Jadi anak-anak itu sudah akan mulai mengenal, dan di dunia remaja itu ketika mereka sudah menggunakan HP, mereka sudah mulai membutuhkan komunitas. Kadang mereka membuat grup. Nah, di situ kita harus membuat perjanjian bahwasannya kita boleh pegang HP anak, boleh membaca. Jadi kadang anak kan keberatan ya, tapi kita pahamkan. Jadi dari awal itu sebelum anak diberikan kepercayaan, kita janjikan, kemudian kita buat kesepakatan dulu. Boleh, tapi A, B, C. Kalau anak sudah sepakat, baru kita berjalan gitu ya. Sambil jalan kita evaluasi. Dengan demikian kita juga akan bisa melihat apa riwayat yang dibuka anak-anak. Misalkan YouTube itu kan ada history. Terus kemudian kalau dia di LEPI atau di HP yang sudah di-searching itu kan apa saja. Kita bisa melihat di sana. Kalau tentang aplikasi apa itu yang namanya
family link. Nah, itu sejauh mana bisa membantu? Itu kan sebenarnya hanya perizinan untuk akses family, aplikasi, bisa dipilihkan yang lain gitu. Iya, itu membantu memang, tapi itu untuk anak-anak yang masih belum terlalu besar, jadi masih generasi alpha atau untuk generasi Z yang, tidak bisa. Generasi Z yang ini ya, generasi Z yang sudah usianya itu sebelum remaja ya, tinggalannya aja. Jadi anak-anak yang gede itu sudah susahnya itu mereka sudah bisa masuk ke aplikasi yang lainnya, dia sudah ngerti. Kalau yang anak-anak masih usia balita itu kan bisa pakai YouTube Kids, terus kemudian pakai aplikasi pengaman dan sebagainya masih bisa. Itu. Tapi kalau anak-anak yang gede itu kalau nggak kita arahkan, dia sudah bisa berselancar kemana-mana. Jadi memang peran orang tua untuk mengawal sejauh mana anak-anak boleh mengakses itu memang butuh banyak pertemanan, butuh ngobrol. Kalau anak-anak kita itu kan sudah mulai mengenal, kadang mereka punya akun loh, akunnya itu bisa Instagram, bisa TikTok, mereka bikin ini ya macam-macam ini konten ya. Di situ kita bisa melihat temannya siapa saja gitu. Jadi kalau kita ada pengawasan demikian, kemudian misalkan terjadi temuan, kita akan bisa menanyakan, Dek, Mas, Kak, Mbak, kenapa ini kenapa begitu, kok isinya begini, kok kurang solih ya, kok nggak sesuai dengan ini ya kesepakatan ya, ayo sanksinya apa, sanksinya seminggu apa gitu ya. Jadi sebenarnya ini lebih sulit ya untuk sebagai orang tua dari generasi Z daripada generasi Alpha tadi. Iya, kalau generasi Alpha itu karena dia masih sudah kecil, langsung teknologi dan digital tuh biasa saja, hanya membatasi saja ya. Memang saya rasakan lebih terkendali yang Alpha. Yang Alpha. Jadi istilahnya mengenal dunia digital itu dunia yang biasa karena mereka lahir itu sudah ada. Tapi kalau anak-anak generasi Z itu kan dunia yang sangat luar biasa. Apa-apa bisa didapatkan di situ, infonya, gambar. Iya, betul. Baik, semakin menarik sekali. Tapi sabar dulu ya, karena beberapa informasi akan kita hadirkan terlebih dahulu. Nanti kita akan masih bahas-bahas tentang yang menarik tadi ya. Aduh, saya panas. Masih di Khidmat Ramadan tentunya. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, saudara masih di Khidmat Ramadan tentunya kita juga masih bersama dengan Ibu Wahyu Fitri Yuliasih. Iya, betul ya. Jauh soalnya takut salah yang tulisannya ini. Oke, dan tadi tentang ternyata lebih sulit untuk mengasuh atau apa ya istilahnya parenting untuk generasi Z daripada generasi Alpha yang masih kecil sih ya. Baik, tapi ini mungkin kalau perbedaan gender ya. Nah itu juga sebenarnya ada perbedaan, lebih sulit yang mana gitu. Kalau untuk generasi Z ya, ini terutama sih ini untuk kita loh ya. Kalau untuk gender masalah gadget ini ya Kak. Untuk kemarin saya sempat nyari untuk jurnal penelitian itu secara signifikan yang membedakan pengasuhan pada laki sama perempuan terhadap gadget itu tidak terlalu signifikan juga. Tidak terlalu berbeda. Cuma kalau kita melihat fenomena di lapangan itu lebih banyak, paling susah itu di anak laki. Tapi anak laki itu memang punya sketsa otak yang berbeda ya. Jadi kalau mereka itu sebenarnya sukanya itu di dunianya ya itu aja sih. Misalkan dia suka nge-game, ya udah nge-game dia. Kalau dia suka nonton tentang film horor misalkan, ya udah dia dunianya itu. Tapi kalau dunia perempuan, kalau anak perempuan itu sukanya nyari yang aneh-aneh karena anak-anak pandemi ya, kayak kelahiran yang kemarin kita era pandemi itu kan mereka dapat resep, mereka dapat ide-ide kreatif, mereka dapat apa-apa dibuka. Jadi kerajinan 5 menit itu biasanya itu ya. Iya betul sekali ya. Iya itu. Jadi anak-anak kalau ditanya mana yang lebih sulit atau mana yang lebih hampir mudah, hampir sama. Jadi tergantung kedekatan kita dengan mereka. Cuma memang kalau anak laki-laki sama perempuan itu kita nggak bisa sendiri, harus kerjasama dengan suami ya, dengan pasangan, dengan bapaknya. Jadi kalau anak-anak sudah masuk ke, kalau generasi Z tadi kita sepakat
usia-usianya sudah mulai masuk remaja atau remaja awal. Ini dimana peran-peran dari bapak ibunya mulai harus lebih erat lagi. Jadi kalau misalkan anak perempuan dekat lagi dengan bapaknya. Jadi dibalik ya? Jadi yang perempuan tuh kan suka dipuji ya, suka dipuji, Iya, suka laki-laki suka dimanja, suka jadi di sini bapaknya bagaimana? Bapaknya tetap sering muji cantiknya, pinternya, bagusnya dan sebagainya. Itu anak-anak itu sudah berbunga-bunga sekali, itu sudah melayang-layang gitu. Jadi ketika nanti dia ketemu dengan dunia, baik itu di digital maupun itu di dunia nyata dengan laki-laki lain begitu, dia juga akan nggak akan terlalu ngaruh karena sudah ada ya, sudah dapat pujian terlebih dahulu di rumah, sudah kelepek-kelepek dulu sama bapaknya kan, cinta pertamanya itu. Cinta pertamanya itu, iya itu kalau tentang gender tadi, gender kayak perempuan ya. Jadi intinya kalau remaja itu mulai menempatkan mereka sebagai teman. Mereka kita ajak sepakat membuat peraturan, kita memberikan contohnya. Jadi tipsnya itu yang berikutnya, kita tetap memberikan contohnya Kak. Memberikan contohnya, kita nonton HP atau kita main HP itu ngapain. Kalau kita terlihat lama di depan laptop, di depan komputer atau di depan HP, kita lagi ngapain? Jelasin. Lihat ini bunda ini bukannya main, bunda ini bukan nonton. Ini bunda lagi bikin ini, lagi bikin laporan ini. Jadi bunda sedang melanjutkan tugas, melanjutkan PR, kayak kakak bikin PR gitu. Jadi anak-anak itu tahu bundanya, ayahnya itu di depan laptop, di depan perangkat itu bukan hanya untuk main-main, tapi hanya sedang sedang memanfaatkan teknologi ini ya. Betul. Itu yang berikutnya contoh. Dan kemudian kita terus mengawal anak-anak kita itu sampai nanti dia benar-benar bisa dilepas. Jadi kemarin saya sempat sharing dengan seorang ayah gitu ya. Seorang ayah itu sukses mengantarkan putra-putranya. Jadi putranya itu ada yang akhirnya menjadi dokter, ada yang menjadi arsitek, dan yang satu lagi masih SMA itu sudah hafiz, tinggal nanti melanjutkan kemana. Itu yang anaknya dokter itu dikawal terus sama bapaknya. Bapaknya itu malah bukan generasi milenial, generasi atas kita Kak, generasi atas kita. Jadi apa itu generasi? Jadi generasi atas kita itu ada generasi bukan milenial ya? Bukan, generasi ini baby boomers. Jadi ini kelahiran 46 sampai 64-an itu. Iya ini kakek. Iya, kakek nenek kita. Ini bisa kakek nenek kita, bapak ibu kita. Atau bapak ibu kita, kakek ya. Nenek putra kita. Yes, betul. Nah, ini dia benar-benar melepas putranya itu ketika dia sudah semester sekian di bangku kuliah. Jadi dia itu menelusuri di akun-akun putranya itu pertemanannya dengan siapa, kegiatannya apa, aktivitasnya apa, lalu dibandingkan dengan pertanggungjawaban dia terhadap pendidikannya dia, prestasinya dia, keaktifan masuknya dia dan sebagainya. Ketika memang akhirnya sudah terpegang datanya dan anaknya ketika diajak ngobrol, dievaluasi baik-baik saja, barulah dilepas. Dan inilah mungkin anak yang sudah benar-benar dikatakan akalnya sudah mapan. Bisa dikatakan parentingnya berhasil juga. Tetapi ketika ada kendala-kendala kayak apa ya, mungkin single parent atau apa gitu, berbeda nggak sih permasalahannya? Single parent ya? Iya, single parent. Kalau permasalahan karena secara peran umum, keduanya kan harus ada tadi. Iya, benar. Secara umum untuk peran umumnya harusnya memang tetap akan agak beda. Maka di sini mau tidak mau yang namanya takdir dan nasib kita ya, Allah itu memberikan keadaan yang berbeda-beda. Nah ini sebisa mungkin kita menghadirkan pengganti sosok bapak. Artinya mungkin ada mbah kongnya, ada pak D-nya, ada pak Le-nya. Jadi istilahnya sosok yang disegani sebagai powernya seorang ayah, seorang bapak itu masih ada. Jika itu bapak, sebagaimana Rasulullah SAW ketika dulu mengasuh Hasan dan Husain. Jadi beliau adalah kakek ya, kakek dan memberikan perhatian sebagaimana dia ke anaknya. Iya. Jadi ketika masih hadir kakek, masih ada Pak D atau Pak Le atau kakaknya yang laki-laki atau siapa, saudara yang terdekat, syukur masih dalam garis wali ya, garis nasab, itu bisa insya Allah tidak mengurangi keberadaan perkembangannya dia. Itu bisa membantu. Baik, sebelum kita ada yang mau bergabung, coba kita angkat dulu ya Ibu ya. Siap.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo Ini Pak Warno. Iya, Dengan Mbak Ibu. Maya, ini Iya, dengan Ibu Wahyu. siapa ini? Ibu Wahyu. Ibu Wahyu. Nggih. Ya, salam kenal Bu Wahyu. Iya, Pak Bapak. Suwarno. Pak Sunarto. Kalau Pak Suwarno. saya, Pak Suwarno nggih, Bapak Suwarno nggih, Pak. seperti saya ini generasi apa? Saya ini sudah usia 73. Oh, Dan Masya itu Allah. Sehat panjang umur, dan Pak. mohon maaf, ini saya itu tunanetra dan Iya. saya menggunakan gadget ini ya pakai talkback. Jadi saya itu sambil belajar ya. Saya tidak bisa mengenal apa itu, yang saya bisa itu cuma menerima telepon, kemudian voice note, Nggih. YouTube segala itu. Yang lain-lainnya tuh saya tuh ya sambil belajar, tapi ya susah banget gitu loh. Tapi saya melihat Iya. anak-anak cucu saya gitu, itu belum sekolah itu ya sudah bisa main gadget, bisa main ini HP gitu. Nggih. Saya heran juga ya, sekarang ini anak-anak kecil sudah bisa pinter-pinter sudah main HP. Nggak ada yang belajaran, tapi di otak-atik gitu ya sudah bisa juga. Iya. Sedangkan yang seperti saya ini nggak bisa, ini gimana ini ya? Mohon pencerahan matur. Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Suwarno nggih. Nggih. Masya Allah sehat, panjang Amin, umur sudah ya rabbal 73. Iya Pak, walaupun Allah memberikan nikmat yang lain, tapi nikmat pendengarannya itu kan memang masih sangat luar biasa Oke. nih. Di usia segitu masih bisa mendengarkan dengan sangat baik dan masih menikmati perkembangan era digital. Iya, masih Jadi ikut serta. masih menikmati teknologi. Jadi Bapak ini masuk di generasi Bapak Ibu kita, Kak. Generasi generasi tadi apa baby tadi? boomers. Baby boomers. Jadi Oke. ini generasi, kalau kita mengenal generasi Bapak Ibu kita itu generasi pekerja keras, terus Betul. punya pemikiran yang sangat terdepan, Aha. terlatih dan benar-benar menyiapkan generasinya itu dengan sangat telaten sekali. Iya, gitu. bisa- Luar biasa. bisa melakukan apapun kayaknya iya, ya. Dia sudah sangat sering dengan ditempa masalah-masalah yang rumit gitu. Udah kenyang. Udah Udah kenyang kenyang, banget. ya. Lebih kenyang daripada Iya. kita sebenarnya. Iya, jadi kalau sebagai kakek begitu nih Pak Warno, jadi tinggal nanti bersama anak-anak cucunya, kalau nanti perihal tentang waktu penggunaan gadgetnya, terus kemudian diajak ngobrol. Tadi yang sudah ditonton apa, terus yang bisa ditiruin apa, bagus enggak. Jadi ngobrol dengan anak-anak itu seperti itu. Oke. Kalau anak-anak kecil kan dia langsung langsung mencontohkan nyanyinya, terus menarinya begitu, atau ocehannya. Kalau anak-anak yang udah gede, udah usia kelas 5, 6 atau SMP, ini kan biasanya diem aja, cuma senyum sendiri gitu, sudah dengan dunianya sendiri. Ya kita mancing aja, kadang sesekali perlulah kalau kita selaku orang tua itu ngintip, dengerin atau dari bang, wih asiknya, Ikut dong, ajarin dong. Ikut dong, ajarin dong. Dapat poin berapa? Gitu ya, semacam Iya. itu ya kira-kira. Nah ini masuk tips yang berikutnya lagi Kak, berarti Oke, ini. tapi sabar dulu tips berikutnya biar penasaran ya. Oke. Kita akan hadirkan beberapa informasi terlebih dahulu masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, saudara Sidik Kata dan seputarnya masih di Khidmat Ramadan. Menjadi orang tua cerdas untuk putra-putri kita. Harapan bagi kita semua tentunya ya. Dan mungkin untuk menuju ke sana ada beberapa hal yang memang kita harus pahami tentang teknologi tadi, digital tadi, begitu ya. Oke, monggo silakan dilanjutkan. Iya, terima kasih Mbak Maya. Jadi sahabat Rasi semua, tadi setelah anak-anak kita ajak macam-macam tadi ya, berteman, kita ngobrol, kita buat kesepakatan. Nanti kalau melanggar sanksinya apa, yang berikutnya kita bisa dong bermain bersama. Bermain ini bersama. Bermain bersama ini adalah hal yang sangat disukai anak-anak. Iya. Kalau anak-anak remaja itu bilangnya udah nggak main, ya cuma itu kan bahasanya sebenarnya tetap main kalau kita Iya. bersama itu. Mau
apa mau jalan-jalan, atau itu sebenarnya kan bermain bersama mereka. Nah itu sama, Beraktivitas termasuk bersama. dalam dunia digital, bermain digital Bersama. ayah bunda. Bersama ayah bunda. Istilahnya Jadi keren tuh. jadi bisa kita pertama kita memilihkan, mengarahkan aplikasi yang cocok buat anak-anak, baik yang untuk kebutuhan belajarnya mereka. Jadi aplikasi yang cocok untuk belajar mereka itu apa, kan sekarang buku-buku itu sudah keren-keren ya Kak ya. Jadi ada barcode-nya, itu tinggal ceklik nanti Iya. keluar videonya, tinggal ya kita bisa memberikan buku-buku itu untuk pelajaran dia ataupun untuk pertumbuhannya dia. Jadi termasuk buku-buku untuk anak-anak, kan kalau di penelitian itu anak-anak yang sering diberikan cerita, kisah, atau diajak dengan dongeng lah. Kita mengenal dulu kecil kita dongeng. Oke. Itu mereka akan lebih cerdas, lebih pintar, Iya, lebih kreatif, imajinasinya lebih berjalan. imajinasi, lebih ceriwis, lebih pengen tanya ini, tanya itu, lebih berkembang banget gitu ya. Nah itu kita pilihkan buku-buku itu yang juga ada nilai-nilainya itu. Sekarang kan banyak buku Iya. Islam, buku anak, ataupun buku-buku untuk memancing kecerdasan itu yang sudah plus ada barcode untuk aplikasinya. Terus itu yang pertama, memilihkan aplikasi. Yang kedua, kita bermain bersama itu dengan apa yang disukai anak. Jadi kalau anak itu misalkan sukanya menggambar, kita carikan aplikasi atau kita ikutkan pelatihan online. Nah, nanti kita bersamai, kita fasilitasi juga. Iya, ikut Jadi, gambar. ikut gambar. Jadi dia akan mendapatkan karya. Terus kemudian kalau anak-anak sekarang itu kan ini ya, sadar kamera, suka berimajinasi tampil depan kamera, apalagi anak-anak cewek ya. Betul. Terlalu percaya diri gitu kan. Iya. Nah, kadang mereka itu ada pengen taunya, Bunda ayo dong ngevlog, ayo dong bikin TikTok. Oke, Iya. dah kita ladeni aja. Asalkan tetap kita membatasinya dalam hal bagaimana pakaiannya, kesopanannya, Oke. terus Gerakan-gerakannya juga, tidak jangan berlebihan sampai, begitu. Karena kita juga tidak jarang melihat anak-anak sudah aktif di konten-konten yang ada kita lihat di dunia maya, Oke. tapi mereka ini busananya kurang rapi, terbuka dan sebagainya. Kita tetap mengajarkan tentang etika. Selain kita seorang muslim harus menutup aurat, Oke. untuk budaya kita nggak boleh seperti itu. Jadi ini ya, hal-hal seperti itu memang kita ajarkan. Kita ajak konten mereka, nggak Iya. apa-apa. Konten-konten yang manfaat. Iya, betul. Kalau mereka sukanya sambil masak, ya wes istilah dia. Iya, kita bikin konten masak aja ya, anak. Gimana ya? Manggilnya gimana sih? Ya nak, dek, Nak. kak, mas, Dek, apalah biasanya panggilannya, dek ya. abang, apa yang biasa jadi panggilan kesayangan kita. Jadi bermain bersama ini mereka akan senang, terus merasa dekat dengan bundanya, terus terpenuhi rasa ininya, rasa ingin tenarnya gitu. Jadi Kalau ada masalah juga kayaknya gampang untuk apa, kayak minta pendapat, minta saran gitu ya. Karena Terus- ibundanya ikut. terus kayak sama Ramadan ini Kak, Ramadan ini kan kalau kita sambil sahur itu ya, Masya Allah, benar-benar Ramadan ini mengajarkan kita lebih dekat dengan pasangan, dengan anak-anak kita, lebih dengan keluarga kita, Aili gitu ya, dengan keluarga kita. Itu termasuk ketika kita pas waktu sahur atau menjelang subuh, selain kita ngajak tadarus bareng, ngaji bareng, kita juga bisa memanfaatkan untuk nonton bareng. Nah, nonton bareng ini kita bisa memilih dan mengarahkan mana yang baik, tentunya yang cocok dengan umuran mereka. Betul. Kalau usia anak-anak itu kan, walaupun mereka remaja awal, sebenarnya kalau diberikan video atau film-film kartun itu mereka masih suka. Masih. Masih suka, tinggal temanya saja pas atau enggak. Iya. Waktunya pas atau enggak. Nah, ini mumpung saya ingat Kak, bermain dan jalan-jalan bersama tadi Iya. ya. Jadi anak laki atau anak perempuan tuh bedanya, kalau perempuan tuh kan lebih care, ceriwis, memang nyari perhatian, bisa lebih curhat gitu ya. Tapi kalau anak laki-laki itu kan kadang ada tipe yang sama sekali nggak mau ngomong, atau dia nggak merasa laki-laki, merasa nggak butuh ngomong, tapi sebenarnya dia tetap butuh perhatian. Nah di sini Caranya? kita bisa caranya itu memanfaatkan waktu-waktu intim untuk mengambil masalah atau menggali masalah dan memasukkan apa yang pengen kita masukkan ke dia, memberikan nasihat supaya dia bisa diterima. Masukkan Jadi dia. waktu-waktu intim tuh misalkan saat kita makan, sama kayak kita pas sahur Iya. tadi ya, sahur, pas buka bersama keluarga, terus kemudian pas jalan-jalan, misalkan kita di perjalanan, kita buat aja aturan mainnya, nanti nggak boleh
lihat HP, kita harus lihat jalan. Nah di situ kita sambil nasihatin, Mas kemarin itu kenapa kok nilainya jelek, gara-gara apa? Ayo main HP-nya kemarin berapa lama? Belajarnya gimana? Katanya belajar, tetap main HP, tetap belajar. Nyatanya nilainya kenapa? Terus biar ini gimana? Jadi kebersamaan itu akan mendapatkan ini ya, mendapatkan jalan, menemukan dan membersamai. Dan untuk apa? Kita orang tua, ada satu pesan yang dipesankan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau berpesan kepada kita semua, kepada umat yang ada di ini, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Jadi pendidikan yang kita dapatkan dulu, yang diajarkan orang tua kita itu tidak akan cocok untuk pendidikan anak sekarang. Tujuannya sama, doanya sama, harapannya sama, tapi cara dan jalan dan keadaan yang ada itu sudah berbeda. Jadi mau tidak mau, sebagaimana yang depan tadi, ada beberapa yang bisa kita garis bawahi dari diskusi kita yang panjang tadi. Yang pertama, kita selaku orang tua harus terus belajar. Jadi mau tidak mau, siap tidak siap, sempat tidak sempat, repot tidak repot, harus membuka diri, membuka dunia digital, baik secara mandiri maupun mencari komunitas. Mencari komunitas, belajar aja. Banyak kok kelas-kelas online untuk belajar macam-macam itu, dan waktu kelasnya pun bisa di lobby. Ada yang kelas sore, ada yang kelas malam. Mau tidak mau kita harus ke sana. Terus yang kedua, kita harus memfasilitasi anak sesuai kebutuhannya, bukan kemauannya. Banyak orang tua itu yang notabene kurang mengerti tentang perkembangan teknologi, karena memang tidak banyak keluar, sibuk dengan pekerjaan atau urusan rumahnya. Anaknya pulang-pulang minta dibelikan gadget dengan tipe sekian, dengan RAM sekian, dengan harga sekian. Alasannya untuk sekolah, karena untuk ini, untuk itu, harus buat ini, buat itu. Dengan kapasitas HP yang sekarang tidak bisa. Nah ini kita juga harus tahu, ini anak-anak ini butuh apa belum. Sedangkan anak-anak sekolah kita tuh level sekolahnya apa, misalkan SMP, SMA, berapa sih kebutuhannya. Kalau dia sudah masuk ke dunia perkuliahan, misalkan dia harus membuat aplikasi, dia harus membuat gambar atau apa dengan aplikasi yang sangat berat itu ya, itu kan fasilitasnya juga harus ditingkatkan lagi. Jadi membiasakan anak itu sesuai dengan kebutuhannya dia, bukan keinginannya dia. Bahkan kalau dia merengek, menangis, jangan langsung diturutin, dipahamkan. Jadi disitulah kita mengajari sabar. Dan yang ketiga, yang terakhir, bersama-sama anak, bersama-sama ayah bunda, bersama keluarga, memanfaatkan digital dengan sebaik mungkin, dengan hal-hal yang bermanfaat. Baik nanti belajar maupun bersama, maupun melihat dunia luar sana untuk mengetahui sains, teknologi, pelajaran ataupun ilmu-ilmu terbaru tentang yang dunia fun, dunia yang menyenangkan. Ini adalah hal yang sangat dibutuhkan. Kalau orang tuanya adalah orang tua yang sibuk, maka manfaatkan quality time. Quality time, walaupun hanya seminggu sekali atau sehari hanya berapa jam, 1-2 jam, maka itu adalah kedekatannya sangat luar biasa. Jadi mari kita bersama-sama menyiapkan generasi, menyiapkan keluarga menjadi lebih solih, lebih baik, lebih terpelajar, lebih mengenal dunia seisinya melalui digital ini dengan bijak dan dengan telaten, bijak dan waspada. Terima kasih Ibu Wahyu Fitri Juliasi sudah hadir di studio dan menjadi narasumber kita untuk bahasan kita kiat cerdas memanfaatkan teknologi digital dalam pendidikan anak. Insya Allah bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Mbak, semoga bermanfaat. Dan Sobat Terasi, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Khidmat Ramadan edisi hari ini, dialog interaktif agama, untuk kita bisa menambah ilmu dan pengetahuan seputar agama Islam. Insya Allah bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.